وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian poin selanjutnya, melubangi daun telinga bayi, boleh nggak menindik? Melubangi daun telinga atau tindik bagi bayi perempuan untuk menempatkan perhiasan dibolehkan oleh syariat sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. Adapun untuk bayi laki-lagi hukumnya nggak boleh atau makruh. Alasan perbedaan tersebut karena perempuan membutuhkan perhiasan, sedangkan melubangi daun telinga merupakan kebutuhan baginya. Berbeda dengan laki-laki, hal ini diperkuat dengan dua hadis sebagai berikut dari Aisyah radhiyallahu anha dalam salah dalam kisah 11 wanita yang berkumpul membicarakan suami-suami mereka. Suami mereka diantaranya perkataan Ummu Zar, Ana ilayya bihulliyin udunai. Suamiku memberikanku perhiasan pada telingaku. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, untuk laki ke Abizar li Ummi Zar. bagimu aku bagikan Abu Zar bagi Ummu Zar. Maksudnya ya di sini dia memberikan perhiasan di telinganya, berarti udah ada lubangnya telinganya. Dan ini nggak diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh. Kemudian Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fikih sholatil aidain, dan dalam kisah sholat 2 hari raya, waja'alna yatasaddaqna min khulliyihinna. Maka mereka menyedekahkan perhiasannya. Yulkina fi thawbi bilalin min aqritotihinna wa khawatimihinna. Nah, mereka meletakkan di sini aqritotihinna, anting, dan khawatim jamak dari khatimun, cincin, copotin, taruh di pakaian atau kainnya Bilal. Kumpulkan. Jadi kalau sholat Id gitu, ya kaum wanita diminta untuk sedekah, maka pada dicopotin. Dan ini seikhlasnya ya, nggak kayak Ustadz Fulan itu yang ini masih pakai ini copot ini enggak ya. Seikhlasnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalian ya, wahai para wanita, ya, aku melihat kalian menjadi mayoritas penghuni neraka, maka dan mereka pada nyopotin perhiasannya itu. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cukuplah perbuatan dan persetujuan para sahabat akan hal tersebut sebagai dalil dibolehkannya masalah tindik tadi. Kalau itu dilarang, tentu dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Artinya kalau dilarang, tadi Nabi SAW nggak mungkin menceritakan kisah Ummu Zahra gitu aja. Pasti ada larangan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang hukum melubangi daun telinga atau hidung anak perempuan sebagai perhiasan, menjawab yang benar tidak mengapa melubangi telinga karena ini merupakan sarana perhiasan yang dibolehkan dan telah sahih bahwa wanita sahabat dulu memakai anting di telinga mereka. Ada berlubang hidung, saya pribadi belum mendapat penjelasan ahli ilmu tentangnya. Menurut saya, hal itu menjelekkan ciptaan Allah, namun bila pada satu negeri perhiasan di hidung merupakan keindahan, maka melubanginya tidak apa. Ya, jadi selevel saya Utsaimin aja nggak tahu hukum melubangi hidung. Nah, ini menunjukkan bukan beliau bodoh, bukan. Menunjukkan beliau hati-hati. Cuman, itu beliau mengatakan kalau emang di satu negeri itu lumrah orang dilubang hidungnya kayak di India gitu, dan menurut masyarakat kecantikan itu diukur dari situ, ya silakan. Karena itu bukan hal yang kemudian menyakiti tubuh sampai harus gimana-gimana gitu. Ada di daerah tertentu itu yang cantiknya wanita itu lehernya dari kecil tuh dikasih gelang. Jadi makin panjang lehernya itu nanti makin cantik. Jadi gelangnya tambahin terus. Nah, ini dalam Islam nggak ada ya contohnya kayak gitu, sehingga itu juga jelek jadinya. Terus ada juga yang cantiknya wanita itu diukur dari modotnya atau makin panjangnya daun telinga. Jadi jari kecil tuh antingnya gede-gede. Ya nggak harus emas gitu. Kalau ada besi ya besi atau apa. Ini jadi molor gitu loh. Nah itu ditiru sama anak-anak pang ini. Dimasukin dari mulai lidi, terus habis itu untuk sate. Makin gede lagi. Obeng, bau gitu kan. Terus pernah saya lihat dimasukin kaleng Sprite Fanta gitu. Nanti lama-lama dimasukin gede. Nah jadi hal-hal kayak gitu tuh jelek kalau kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini perhiasan yang sekedarnya aja gitu, anting kecil gitu, yang nggak perlu sampai kilo-kiloan gitu.
Walaupun sanggup beli sekilo 2 kilo taruh sini, tapi kan jadi memanjang gitu. Ya, jadi terserah lah orang-orang kafir itu mau kayak gitu terserah. Cuman dalam konteks pelajaran kita ini untuk orang Islam gitu loh. Jadi orang Islam nggak boleh kayak gitu gitu. Oh lehernya cantik. Orang Cina zaman dulu itu wanita cantik itu kalau kakinya kecil, bukan kakinya yang lebar gitu. Jadi orang Cina dulu tuh kakinya itu saya ngeliat di apa ya kayak semacam National Geographic gitu. Jadi emang kakinya itu bahkan sengaja untuk dari kecil dikasih sepatu yang kecil-kecil gitu. Jadi kakinya kecil banget itu sama telapak tangan saya aja mungkin lebih gede telapak tangan saya. Mungkin kalau ukuran sepatu ya mungkin 30 kali kecil. Jadi masih ada beberapa orang tua yang belum mati umurnya udah 100 lebih itu yang merupakan sisa peninggalan dari budaya dulu. Jadi kakinya kecil, makin kecil makin cantik. Hal-hal kayak gini nggak dibenarkan ya. Jadi batasan dalam Islam tuh cantik ya selama nggak melanggar syariat, nah, termasuk dalam hal tindik ya tindik telinga ya. Bahkan tidak dihitung pun saya ragu sebenarnya. Tapi kalau emang masyarakatmu ya lazim dengan tindik hitung ya silakan. Dan saya kira kalau tindik hidung aja saya ragu, terus ada orang ditindik mata, ditindik sininya apa namanya. Nah tentu itu tambah nggak boleh lagi gitu. Jadi yang ditindik itu nggak cuman wah parah lah orang sekarang perutnya ditindik gitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan dari rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.